Arab Saudi, negara urutan 65 pada daftar ranking FIFA, akan melamar menjadi tuan rumah 2030. Ada peluang besar bahwa negara yang pada tahun 2030 itu mungkin sudah dipimpin oleh orang nomor 2, Pangeran Mohammed bin Salman, bisa terpilih sebagai tuan rumah. Begini alasannya. Salam Gila Bola. Hai guys, kembali lagi di channel Gila Bola, berita bola terkini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya untuk mendapatkan berita terkini dari sepak bola. Jangan lupa beri komentar kamu, karena nanti akan ada hadiahnya. Bagaimana caranya? Saksikan dulu yang berikut ini. Piala Dunia 2030 masih 9 tahun lagi, tapi proses penentuan tuan rumah sebentar lagi akan dimulai. Arab Saudi mencanangkan tekad menjadi calon terkuat, dan format Piala Dunia tahun itu menjadikan peluang negara terbesar di Timur Tengah ini kemungkinan besar berhasil. Format Piala Dunia 2030. Tahu nggak kenapa format Piala Dunia 2030 membuat Arab Saudi menjadi calon terkuat? Alasan terkuatnya adalah karena Piala Dunia tahun ini akan diselenggarakan dengan format 48 negara peserta. Ini merupakan kali kedua Piala Dunia dilakukan dengan format 48 negara, naik dari 32 negara peserta pada Piala Dunia 2022 di Qatar menjadi 48 peserta untuk Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim bertanding dalam waktu 30 hari, yang berarti ada 80 pertandingan dalam satu bulan, sulit menyelenggarakan turnamen ini di satu negara saja karena kurangnya infrastruktur stadion, hotel, jalan raya, transportasi. Belum lagi membayangkan masifnya turis yang datang untuk menonton pertandingan. Itu sebabnya pula Piala Dunia 2026 sudah melibatkan 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, meski hanya 2 stadion di Kanada yang berpartisipasi, 3 di Meksiko dan 11 stadion di Amerika Serikat. Arab Saudi gabung Italia. Rencana terbaru menyebutkan Arab Saudi mengajak Italia bergabung guna menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Rencana ini awalnya terdengar aneh karena Italia berjarak 3.000 km jauhnya dari ibu kota Roma dan Riyadh di Arab Saudi. Tetapi itu bukan sesuatu yang tidak mungkin mengingat FIFA sudah pernah mengadakan Piala Dunia 2022 di Qatar. Dan ada tendensi FIFA selalu terpikat dengan uang minyak yang berlimpah-limpah seperti yang terjadi dengan penunjukan Qatar sebagai tuan rumah, mengalahkan favorit Inggris pada waktu itu. Kemungkinan lain, Arab Saudi akan mengajak Maroko dan Mesir sebagai tuan rumah bertiga. Tapi ini lebih kecil kemungkinannya karena alasan pertama. Infrastruktur stadion di kedua negara ini mungkin tidak memenuhi syarat keamanan FIFA selain masalah ukuran stadion. Maroko dan Mesir harus membangun sejumlah stadion baru, sesuatu yang akan sangat diragukan di tengah situasi kesulitan ekonomi saat ini. Italia miliki banyak stadion. Italia dengan mudah akan memiliki 5-7 stadion besar yang bisa dipilih, kandang dari tim-tim besar Liga Italia mereka. Stadion-stadion itu pasti memenuhi standar keamanan FIFA selain ukurannya yang besar. Kalaupun butuh renovasi, minimal. Contohnya adalah Stadio Olimpico di Roma yang memiliki kapasitas 70.000 orang. San Siro di Milan, 75.000 orang. Stadio Diego Maradona di Napoli, 54.000 orang. Kemudian Allianz Stadium di Turin, kandang Juventus, 40.000 orang. Stadio Artemio Franchi di Florence, 45.000 orang. Lalu mungkin juga kandang milik Hellas Verona, Stadio Marcantonio Bentegodi, 39.000 orang. Kandang Genoa, Stadio Luigi Ferraris, 39.000 orang. Stadion di Arab Saudi. Setidaknya ada 2 stadion besar di Arab Saudi, selain 2 atau 3 stadion lebih kecil yang bisa direnovasi dalam waktu 8 tahun. Terbesar di antara semua stadion itu adalah King Fahd International Stadium di Riyadh dengan kapasitas 67.000 penonton. Ini merupakan stadion kandang Al-Shabab dan Al-Hilal. Kedua terbesar, Stadion King Abdullah Sport City Stadium di Jeddah, kandang dari klub Al-Ahli dan Al-Ittihad, memiliki kapasitas 62.000 penonton. 3 stadion lebih kecil dari itu tapi memiliki peluang di-upgrade adalah Prince Mohammed bin Fahd Stadium di Dammam dengan kapasitas 36.000 orang.
King Abdul Aziz Stadium di Mekah dengan kapasitas 33.000 orang, dan Prince Abdullah Al Faisal Stadium di Jeddah dengan kapasitas 27.000 orang. Jika format 16 stadion seperti Piala Dunia 2026 dipakai untuk menjamu 80 pertandingan, maka akan ada pembagian 8 stadion di Italia dan 8 stadion sisanya di Arab Saudi. Negeri yang sebentar lagi akan dikuasai oleh Pangeran Mohammed bin Salman tersebut mungkin harus merenovasi 3 stadion dan membangun 3 stadion baru untuk melengkapi stadion King Fahd dan King Abdullah yang berkapasitas 60-an ribu penonton. Bukan persoalan sulit untuk negeri dengan uang minyak yang berlimpah. Untuk mendapatkan hadiah dari Gila Bola, kamu cukup mengisi kolom komentar di bawah ini dengan menyertakan ID Instagram kamu. Akan ada 4 hadiah untuk 4 orang pemenang dengan komentar terbaik. Selengkapnya kamu bisa lihat di gilabola.com. Kenapa Arab Saudi ingin tuan rumah? Alasan terkuat adalah untuk menaikkan citra Arab Saudi yang selama ini diidentikan sebagai negara dengan pelanggaran hak asasi paling menonjol di Timur Tengah. Kasus terakhir yang paling terkenal adalah pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi, warga negeri Arab Saudi yang bekerja untuk The Washington Post di Amerika Serikat. Jasadnya tidak pernah ditemukan setelah memasuki konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki pada 2 Oktober 2018 untuk mengurus izin pernikahan dengan seorang wanita Turki. Khashoggi melarikan diri dari Arab Saudi pada Juni 2017 dan pergi mengasingkan diri ke Amerika Serikat. Ia menjadi kontributor dari halaman opini global The Washington Post dan terus mengkritik pemerintah Saudi dari lokasi pengasingannya. Dia sangat kritis terhadap putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, dan raja negara itu, Raja Salman. Dia juga menentang intervensi di bawah pimpinan Arab Saudi ke Yemen, memunculkan krisis kemanusiaan lain di negara tetangganya tersebut. Saat-saat terakhir Khashoggi terungkap dalam sebuah rekaman audio, transkripnya sudah dipublikasikan secara meluas dengan tim penyelidik Turki menyimpulkan bahwa Khashoggi dicekik segera setelah dia memasuki gedung konsulat dan membawa tubuhnya kemudian dipotong-potong dan dibuang. Penyelidik Turki serta penyelidikan oleh The New York Times menyimpulkan bahwa beberapa dari 15 anggota tim pembunuh Saudi memiliki kedekatan dengan Mohammed bin Salman, putra mahkota Arab Saudi, dan bahwa tim tersebut telah melakukan perjalanan ke Istanbul secara khusus demi melakukan pembunuhan ini. Negara pesaing Arab Saudi. Salah satu pesaing terkuat Arab Saudi untuk tuan rumah Piala Dunia 2030 adalah Britania Raya dan Republik Irlandia. Britania Raya terdiri selain dari Inggris, juga Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara. Seluruhnya akan mengklaim diri sebagai negara kelahiran sepak bola dan penunjukan Inggris sebagai tuan rumah akan menjadi sedikit hiburan bagi Inggris setelah mereka gagal mengembalikan trofi sepak bola ke tanah Inggris pada Euro 2020. Membagi 80 pertandingan ke 2 stadion masing-masing di Wales, Skotlandia, Irlandia Utara, dan Republik Irlandia, selain 8 stadion lain di Inggris sama sekali tidak akan sulit. Di kota London saja sudah ada Stadion Wembley, Stamford Bridge kandang Chelsea, Emirates Stadium kandang Arsenal, Tottenham Hotspur Stadium, selain London Olympic Stadium milik West Ham United. Di kota Manchester, ada 2 stadion milik Manchester City dan Manchester United. Di kota Liverpool, ada Anfield dan Goodison Park. UEFA sih menginginkan hanya ada satu negara Eropa saja sebagai pesaing tuan rumah Piala Dunia 2030. Namun Spanyol dan Portugal juga menunjukkan minat mengajukan diri sebagai tuan rumah bersama. Stadion milik Real Madrid dan Atletico, selain Barcelona, Sevilla, dan raksasa Liga Spanyol lainnya, selain sejumlah stadion yang selama masa krisis kesehatan dijadikan lokasi laga-laga Liga Champions di Portugal, akan dengan mudah lolos syarat keamanan yang ketat dari FIFA. Calon ketiga Eropa datang dari proposal tuan rumah bersama Bulgaria, Yunani, Rumania, dan Serbia. Mereka sudah menandatangani perjanjian kerjasama pada April 2019 untuk melamar menjadi tuan rumah Piala Eropa 2028 dan Piala Dunia 2030. Namun sekali lagi, jika melihat presiden sebelumnya saat FIFA tidak tergoyangkan oleh tudingan-tudingan pelanggaran hak asasi di Qatar, maka otoritas sepak bola dunia itu tidak akan tergoyahkan pula untuk menunjuk Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030 bersama Italia. Itu semua dari Gila Bola untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola.